Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Prodi Ilmu Kesehatan Masyarakat, Fakultas Kesehatan Masyarakat, Universitas Rambi Bekah, Banda Aceh, tahun ajaran 2022-2023. Kami akan memaparkan atau mempresentasikan hasil kerja dari mata kuliah Komunikasi Kesehatan, yaitu yang berjudul tentang sampah. Dengan beranggotakan 6 anggota, yang pertama ada Nurul Hidayanti, yang kedua ada Farmusi Abdiana, yang ketiga ada Indah Mahfuzi, yang keempat ada Bunga Tiara, yang kelima ada Muhammad Ashraf, dan yang keenam ada Ari Rayanis. Berikut adalah pemaparannya. Yang pertama ada pengertian sampah. Sampah adalah suatu barang sisa atau bekas yang padat dan dihasilkan dari aktivitas manusia, baik aktivitas sehari-hari atau aktivitas rumah tangga. Pengertian sampah menurut WHO atau World Health Organization, sampah ialah barang yang berasal dari kegiatan manusia yang tidak lagi digunakan, baik tidak dipakai, tidak disenangi, ataupun yang dibuang. Berikutnya adalah macam-macam sampah. Secara umum, jenis sampah dibedakan menjadi 3, yakni jenis sampah berdasarkan sumber, sifat, dan bentuknya. Berikut ini adalah pemaparan dari jenis sampah berdasarkan sumbernya. Terbagi kepada 4. Yang pertama ada sampah alam. Sampah alam merupakan sampah yang diproduksi di kehidupan liar, seperti daun-daun kering di hutan yang terurai menjadi tanah. Jenis sampah ini jika tidak diolah akan menimbulkan pencemaran lingkungan pemukiman. Selanjutnya ada sampah industri. Sampah industri merupakan jenis sampah yang dihasilkan dari sebuah proses produksi baik industri maupun domestik atau rumah tangga. Beberapa contoh sampah industri seperti limbah. Yang berikutnya itu ada sampah nuklir. Sampah nuklir merupakan jenis sampah dengan bahan sisa yang masih memiliki radioaktif. Sampah ini biasanya dihasilkan dari sida reaktor tenaga nuklir, namun juga bisa dihasilkan oleh rumah sakit. Dan yang terakhir itu ada sampah konsumsi. Sampah konsumsi adalah jenis sampah yang dihasilkan oleh manusia seperti sisa makanan. Jumlah sampah yang dihasilkan dari jenis ini jauh lebih kecil dibandingkan sampah-sampah yang dihasilkan dari proses pertambangan dan industri. Yang selanjutnya ada jenis sampah berdasarkan bentuknya. Jenis sampah berdasarkan bentuknya dibagi menjadi 2, yaitu ada sampah padat dan sampah cair. Sampah padat ini dihasilkan dari seperti botol minuman, dan sampah cair ini dihasilkan dari contohnya limbah-limbah dari rumah tangga. Yang terakhir itu ada jenis sampah berdasarkan sifatnya. Jenis sampah berdasarkan sifatnya ini terbagi kepada 3. Yang pertama ada sampah organik, yang kedua ada sampah anorganik, dan yang ketiga ada sampah beracun. Sampah organik merupakan salah satu jenis sampah yang biasanya dijadikan pupuk kompos. Jenis sampah ini sangat mudah membusuk. Contoh jenis sampah organik antara lain sisa makanan, sayuran, daun-daun, dan lain sebagainya. Yang berikutnya adalah sampah anorganik. Sampah anorganik merupakan sampah yang tidak mudah membusuk, seperti plastik wadah, botol, kertas, plastik mainan, dan gelas mainan. Yang selanjutnya itu ada sampah beracun. Sampah ini biasanya dihasilkan oleh limbah pabrik dan rumah sakit. Nah, teman-teman sekalian, setelah kita mengetahui macam-macam sampah, kita juga harus mengetahui dampak buruk dari sampah. Yang pertama itu adalah dampak bagi kesehatan. Sampah yang sudah bertumpuk dalam waktu yang lama akan menjadi sarang perkembangbiakan organisme penyebab penyakit berbahaya. Tidak hanya itu, makhluk hidup lain yang menyukai tempat kotor juga akan tertarik untuk mendatangi tumpukan sampah, seperti virus, bakteri, lalat, belatung, bahkan anjing dan kucing. Selanjutnya ada dampak bagi lingkungan. Tidak hanya bagi kesehatan, dampak buruk dari sampah juga berdampak pada lingkungan di sekitar. Apabila rata-rata masyarakat menjadikan selokan atau aliran sungai sebagai lokasi pembuangan limbah, baik yang berwujud padat ataupun cair,
padahal limbah tersebut dapat menyebabkan pencemaran pada ekosistem sungai. Makhluk hidup yang dapat terganggu seperti ikan yang hidup di dalam air menjadi korbannya, dan kualitas air juga memburuk. Selanjutnya itu ada dampak bagi tanah. Ini dari material sisa juga banyak dihasilkan dari sektor pertanian dan perkebunan. Walaupun limbah dari sektor tersebut dianggap tidak berbahaya karena bersifat organik sehingga mudah terurai, akan tetapi pada kenyataannya saat ini sudah banyak bahan kimia yang digunakan pada sektor tersebut. Yang selanjutnya itu ada dampak bagi sosial dan ekonomi. Dari limbah yang menumpuk dalam waktu lama juga berimbas pada kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat. Sebagai contoh, penyakit yang ditimbulkan oleh lingkungan kotor tidak jarang yang membutuhkan penanganan serius dari tenaga medis. Pada kondisi seperti ini, tentu saja diperlukan biaya yang lebih besar untuk berobat. Dan yang terakhir itu ada dampak bagi bencana. Seperti telah disebutkan bahwa masyarakat mempunyai kecenderungan untuk membuang limbah ke aliran air seperti selokan dan sungai. Kondisi tersebut jika dibiarkan terus-menerus akan mengakibatkan penyumbatan aliran air. Aliran-aliran mengalir, air justru akan tertampung dan semakin bertambah tinggi dan akan menyebabkan bencana banjir. Yang selanjutnya teman-teman yaitu ada upaya pengelolaan sampah. Upaya pengelolaan sampah atau limbah diterapkan demi mengurangi dampak negatif dari material sisa tersebut. Kegiatan ini dilakukan untuk menjaga kelangsungan sumber daya alam. Upaya pengelolaan sampah ini yaitu ada beberapa metode. Yang pertama itu ada metode sistem open dumping. Ini merupakan bentuk upaya pengelolaan sampah yang paling banyak diterapkan di Indonesia. Pada metode ini, material sisa dibuang ke tempat pembuangan akhir atau TPA. Hanya saja kebijakan pemerintah sudah melarang metode ini sejak tahun 2013 lalu, meski pada kenyataannya masih banyak dilakukan. Yang kedua itu ada metode sanitary landfill. Ini adalah metode yang diizinkan untuk diterapkan pada TPA. Pasalnya pada metode ini, tanah terlebih dahulu dilapisi geotekstil anti karat sebelum dijadikan tempat pembuangan sampah. Metode ini adalah banyak membutuhkan biaya besar dan risiko kebocoran zat beracun juga ada. Yang ketiga itu ada metode gas metana. Sampah sebenarnya juga bisa dikelola untuk menghasilkan energi dengan menerapkan metode gas metana. Dengan memanfaatkan fermentasi anaerobik, pada metode ini sampah dikelompokkan terlebih dahulu menjadi anorganik dan organik. Tapi hanya sampah organik yang dapat diolah menjadi energi pada metode ini. Yang selanjutnya itu ada energi dari sampah. Dari energi dari sampah ini terpecahkan menjadi 3 metode. Yang pertama itu ada reduk atau mengurangi. Reduk merupakan upaya pengolahan sampah dengan cara mengurangi dan menghentikan penggunaan barang-barang yang berpotensi untuk menghasilkan material sisa setelah dipakai. Saat ini, media reduk sudah mulai banyak digalakkan oleh masyarakat Indonesia khususnya dalam penggunaan barang plastik. Contohnya adalah memakai produk yang kemasannya bisa didaur ulang, mengurangi pemakaian produk sekali pakai, dan meminimalisir kegiatan belanja barang yang tidak dibutuhkan, serta meningkatkan penggunaan produk isi ulang. Yang kedua itu ada reuse atau penggunaan kembali. Ini adalah usaha untuk mengurangi material sampah dengan cara menggunakan kembali barang yang sudah tidak dipakai, selama barang tersebut masih bisa difungsikan baik sesuai fungsi aslinya ataupun tidak. Contoh upaya ini adalah memakai kembali botol plastik atau kaca air mineral sebagai wadah air minum atau minyak goreng, menggunakan kantong plastik secara berulang-ulang, dan memanfaatkan kertas kosong tidak terpakai untuk menulis.
Dan yang terakhir itu ada recycle atau daur ulang. Recycle atau disebut juga daur ulang artinya mengelola material sisa menjadi produk baru yang mempunyai nilai manfaat. Kegiatan ini tidak hanya mampu menyelamatkan lingkungan, tetapi juga bisa meningkatkan nilai ekonomi karena produk akhir bisa dijual kembali. Contoh recycle yaitu membuat kompos sebagai pupuk tanaman yang terbuat dari sampah organik. Yang kedua itu contohnya membuat kerajinan dari sampah anorganik seperti rabuku dari tin ataupun keranjang dari anyaman plastik, serta bisa juga mengolah kertas menjadi karton. Yang selanjutnya itu ada langkah kreatif meminimalisir sampah. Dalam langkah ini ada beberapa cara untuk meminimalisir sampah. Itu ada yang pertama daur ulang sampah plastik dan perca, yang kedua dijadikan alat seni, yang ketiga itu ada media menanam tanaman, yang keempat itu ada dijadikan pupuk. Contohnya itu adalah pupuk kompos. Yang keempat itu adalah sebagai alat edukasi. Sebagai alat edukasi di sini adalah maksudnya kita bisa mengedukasikan atau memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang bahaya sampah atau ketidakbersihan lingkungan itu diakibatkan oleh sampah. Nah, teman-teman, ini berikut contoh kreativitas dari sampah. Banyak sekali yang bisa dimanfaatkan dari sampah seperti yang tadi yaitu menanam tanaman di dalam atau di dalam botol plastik. Dan juga ada pemanfaatan dari tutup botol untuk dijadikan kreasi yang sangat-sangat menarik. Terima kasih banyak untuk teman-teman yang telah menonton materi kami ini terkait dengan sampah. Nantikanlah teman-teman video-video selanjutnya. Sekian dari kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.